Kita beralih ke kabar ini, pasca erupsi Semeru yang menghancurkan rumah-rumah di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. BNPB bersama dengan pemerintah terus melakukan upaya pengosongan kawasan zona merah. Dan upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Semeru yang semakin meluas. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membuka kembali akses jalan antar dusun yang tertutup oleh material. Sebanyak lebih dari 125 petugas UP3 Jember memasang 23 tiang listrik baru untuk menggantikan 10 tiang listrik yang rusak akibat terkena material erupsi. Kawasan zona merah tidak boleh lagi ditempati. Untuk itu, petugas PLN kini membuka jalur listrik yang baru di kawasan zona hijau dengan memindahkan atau merelokasi tiang-tiang listrik yang masih berada di kawasan zona merah. Kita akan update informasi terkini dengan rekan Farah Manila dari SD Negeri 04 Supiturang dan Naufan Zam dari Dusun Sumbersari. Kita ke Farah terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya di sana saat ini, Farah? Silakan. Ya, Ren dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan di lokasi salah satu posko pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, tepatnya di SD 4, pemirsa, ini masih dipenuhi oleh warga dan juga didominasi anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Dan saat ini pemirsa, TNI AD Kodam 5 Brawijaya bersama dengan Konrem ini sedang melakukan kunjungan untuk memberikan bantuan dan juga memantau bagaimana kondisi para keluarga korban. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa perkembangan upaya yang dilakukan oleh TNI AD termasuk terkait dengan pengamanan yang ada di wilayah kawasan erupsi ini, saya sudah bersama dengan Brigjen TNI Zainul Barhar selaku dengan Kasdam Kodam 5 Brawijaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan TNI AD khususnya Kodam 5 Brawijaya untuk menangani kasus erupsi termasuk untuk para korban, Pak? Ya, Alhamdulillah sampai saat ini situasi di seputaran Gunung Semeru kondisinya aman, lancar. Untuk situasi ini adalah mendung, tadi sebentar ada hujan. Kegiatan kami dari kewilayahan dimulai dari saat tanggal 19 dinyatakan level 4, kami sudah siaga di sini. Keterlibatan personil kami ada sekitar 150 orang, dari Kodim sendiri, dari Korem, dari Satuan 527 juga terlibat. Kebetulan saat ini kami didampingi oleh Dandim dan Rem 053 juga asisten teritorial. Kami nanti meninjau di beberapa lokasi titik pengungsian termasuk yang ada di sini. Untuk pengungsi sampai saat ini terupdate ada 447 dibagi menjadi 2. Yang satu di SD negeri sini di SD 4 Supiturang, juga di SMP yang 2. Kebanyakan di sini yang masih tertinggal adalah anak-anak dan lansia. Ada beberapa yang mungkin memerlukan perawatan, itu hanya sakit biasa saja. Insya Allah nanti akan kita evakuasi di rumah sakit. Tadi juga kami sudah tinjau. Untuk bantuan yang sudah masuk, alhamdulillah bisa kita fasilitasi dan juga kita salurkan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Untuk dapur umum, dari awal kita sudah ada 5 dapur umum yang sudah tergelar dan sudah bisa memfasilitasi semua pengungsi-pengungsi yang ada di sini. Demikian, Pak. Berkaitan dengan ini kan statusnya masih awas ya, Pak, ya, artinya kita masih berjaga-jaga begitu ya, apakah nanti akan ada erupsi. Dan untuk pencegahan dampak ini, Pak, apa ada penambahan atau peningkatan personil, Pak, yang dilibatkan? Insya Allah pagi ini ada penambahan personel, tadi juga sudah koordinasi dari Divisi 2, itu ada sekitar mungkin 100 atau 150 orang lagi akan masuk ke sini. Nanti akan digelar oleh Dandim atau Danrem di beberapa titik yang ikut serta mengawasi terutama masyarakat, pergerakan masyarakat, juga setiap hari, setiap saat kita patroli di titik-titik rawan. Kita di umumnya adalah penyelamatan masyarakat. Demikian.
Terima kasih banyak Bapak Brigjen TNI Zainul Bahar selaku Kasdam Kodam 5 Brawijaya. Terima kasih atas waktunya Pak. Dan pemirsa mungkin bisa saya gambarkan bagaimana kondisi terkini ini selain ada kunjungan dari pihak TNI AD Kodam 5 Brawijaya. Ini rupanya juga ada staf sus yang juga tiba di lokasi ini untuk memantau juga bagaimana kondisi korban saat ini. Tadi saya melihat banyak anak-anak yang juga diberikan semacam trauma healing, hiburan dan tambahan pendidikan dari sejumlah pihak termasuk dari TNI AD dan juga dari pemerintah yang rutin berada di posko ini. Dan bantuan juga ini terus diberikan pemirsa, logistik bagi untuk lansia maupun untuk anak-anak ini juga terus diberikan. Ini lokasi di SD Negeri Supit Urang 4 ini, Rendra dan juga pemirsa, ini tidak jauh sebenarnya dari kawasan atau lokasi terdampak dari erupsi yang juga termasuk dalam kawasan zona merah. Mengenai jumlah terdampak yang kami dapatkan data terkini dari pemerintah Kabupaten Lumajang, pemirsa, ini ada puluhan rumah yang terdata ini terdampak erupsi, kemudian ada sejumlah hewan ternak dan lebih dari 105,5 hektar lahan pertanian ini juga terdampak erupsi. Selain itu pemirsa, berkaitan dengan aktivitas gunung api, pemirsa, yang juga saat ini para masyarakat sedang waspada dan siaga berada di lokasi ini mengingat aktivitas vulkanik ini juga rupanya masih terpantau di Gunung Api Semeru. Berdasarkan laporan dari PVMBG bahwa ada 35 gempa letusan, 8 gempa guguran, 8 gempa hembusan dan 1 kali gempa tektonik jauh yang terjadi sejak pukul 00 sampai 06 pagi tadi. Dan data ini akan terus diupdate selama kurang lebih 6 jam sekali. Dan di belakang saya ini adalah salah satu posko yang para TNI AD ini juga nantinya akan memberikan bantuan kepada para korban terdampak. Sementara kami masih menunggu informasi update juga terkait perkembangan data apakah korban-korban yang mengungsi di SDN ini kemudian akan dilakukan relokasi ataupun akan ada tambahan tempat-tempat titik pengungsian, mengingat jumlah para pengungsi ini juga terbilang cukup banyak, ada ratusan para pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Sementara itu, Rendra, informasi yang bisa kami sampaikan dari SDN Supit Urang 4. Terima kasih Farah Mahlin, informasi langsung dari kawasan Supit Urang. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di Dusun Sumbersari? Novan Zam, silakan dengan informasinya. Ya, saat ini saya sedang berada di desa terdampak di mana memang pada siang hari warga kembali ke dusun ini atau ke rumah mereka masing-masing untuk melakukan evakuasi terhadap rumah mereka yang terdampak dan juga barang-barang yang juga terdampak oleh erupsi Gunung Semeru tersebut. Namun pemirsa, untuk penjelasan lebih lanjut kami sudah berada bersama dengan Danyon Brimob yang ada di sini untuk menjelaskan lebih lanjut. Bagaimana Pak aktivitas pada hari ini Pak? Permisi, ya. Untuk aktivitas hari ini, situasi Brimob juga Sabara Polda mengevakuasi, juga kita patroli dengan posisi patroli jalan kaki. Kenapa kita patroli jalan kaki? Karena situasi yang jalan belum betul-betul bisa dilalui kendaraan. Sambil kami patroli, kami menyisir, membantu masyarakat, ya. Kami membantu masyarakat untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dipindah untuk yang sudah disiapkan perumahan kejadian 2021. Untuk kendalanya sendiri, ada kendala nggak sih Pak untuk melakukan evakuasi atau penyisiran ke lokasi Pak? Mohon maaf, untuk kendala banyak sekali. Satu diantaranya cuaca sampai saat ini juga belum betul-betul mendukung. Satu diantaranya seperti hari ini saja, kita evakuasi hanya bisa menggeser 2 truk kendaraan. Itu begitu kurang lebih jam 12, posisi sudah mendung, kabut, getaran terekam pada seismogram, getaran banjir skala AMA 35 mm. Nah, ini kalau kita paksakan juga sangat rawan. Jadi kita terpaksa menarik pasukan termasuk mengamankan warga yang masih
mau dievakuasi. Jadi saya tarik untuk ke titik aman. Untuk saat ini warga masih aman nggak sih Pak untuk kembali untuk membereskan rumah mereka? Baik, terima kasih. Kalau warga aman, kalau mendengarkan instruksi kami yang patroli, apabila kami kontak posisi dengan getaran-getaran yang hujan di puncak gunung, instruksi kami sampaikan, alhamdulillah warga mengikuti instruksi kami. Posisi masih keadaan aman. Siap, terima kasih Pak Tony. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi pemirsa penjelasan dari Pak Tony yang memang memimpin adanya patroli dan juga penyisiran dan evakuasi yang ada di dusun ini. Kondisi sudah kembali hujan, maka dari itu saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Novan Zam. Informasi langsung dari Dusun Sumbersari, sebelumnya juga ada Farah Manila dari Desa Supiturang. Selamat bertugas kembali.